Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Berhubung sebentar lagi Hari Raya Idul Adha, hari ini kita akan membahas hewan-hewan yang bisa dikurbankan. Nah, teman-teman sudah pada tahu apa saja hewan kurbannya? Mari kita mengenal hewan-hewan kurban. Kurban secara bahasa memiliki arti hewan sembelihan. Dengan demikian, kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak yang perintahnya tertera dalam Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut adalah hewan-hewan yang dapat dikurbankan. Yang pertama ada sapi. Sapi adalah hewan ternak yang boleh dikurbankan teman-teman. Selain mudah didapat, daging sapi juga rasanya enak loh. Siapa yang pernah makan daging sapi? Hewan selanjutnya adalah domba. Banyak loh orang-orang yang memilih domba sebagai hewan kurban yang akan disembelih saat Idul Adha nanti. Yang terakhir ada unta. Orang-orang Timur Tengah sana biasanya senang berternak unta. Oleh karena itu, mereka lebih memilih binatang unta sebagai hewan kurban yang akan disembelih saat Idul Adha. Niat sholat Idul Adha dan tata cara sholat Idul Adha. Tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama, melafalkan niat sholat Idul Adha. Yang kedua, takbiratul ihram. Setelah membaca doa iftitah, lakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah, segala pujian baginya, tidak ada ilah kecuali Allah, Allah Maha Besar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Yang keempat, lanjut gerakan sholat seperti ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya sehingga kembali berdiri. Yang kelima, rakaat kedua, mengulangi takbir sebanyak 5 kali dan membaca bacaan pada poin kedua. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Yang ketujuh, lanjutkan gerakan sholat seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud hingga salam. Dan terakhir, mendengarkan khutbah dari imam. Selanjutnya, niat sholat Idul Adha. Di sini niatnya ada 2 teman-teman, yaitu niat untuk imam dan niat untuk makmum. Untuk imam seperti ini niatnya: usolli sunnatali idil adha rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk makmum, usolli sunnata li'idil adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Keempat, lakukan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga kembali berdiri. Kelima, rakaat kedua lakukan seperti yang pertama dan kedua. Keenam, membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya seperti surat-surat pendek. Ketujuh, lakukan ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud dan sujud tasyahud hingga salam. Kalian, kenapa kita melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha? Yuk kita simak sejarahnya.
Kurban adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Ibadah kurban merupakan bentuk kepasrahan dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha bertepatan pada 10 Zulhijjah dalam kalender Islam. Awal kisah bermula saat Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah belum memiliki buah hati hingga lanjut usia. Hingga akhirnya kebesaran hati Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budaknya bernama Hajar. Lalu Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang soleh." Dan saat itu Allah pun mengabulkan doa tersebut. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Saat itu lahirlah Nabi Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya, Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi tersebut ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kau akan temui aku sebagai orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat Asy-Syafa'at. Nah teman-teman, kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim tersebut menjadikan peristiwa bersejarah yang kemudian dijadikan sebuah ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam pada hari raya Idul Adha untuk berkurban, sekaligus bukti ketakwaan dan kesabaran yang patut kita teladani. Nah teman-teman, demikianlah cerita Ibu Ira kali ini. Kisah Nabi Ibrahim kali ini mengisahkan sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi seluruh umat muslim di dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.